sukarelawan menolak adanya gereja di Tusia. Sukarelawan menolak adanya gereja di Tusia. Sukarelawan menolak adanya gereja di Tusia. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Halah, saudara, tadi saya lihat video ini ya sangat nyaris sekali, sangat prihatin ya, kok bisa begini manusia otaknya ya. Orang mau bangun gereja aja di demo ya, nggak boleh. Tapi kalau kita lihat ya di Medan itu banyak kok diskotik, kok gampang izinnya, kok bisa dibangun. Kok mereka ini yang berkupiah putih, berkupiah hitam ini, yang berkerudung ini kok nggak marah-marah? Kenapa kok gereja dibangun kok marah-marah? Kan bingung kita kalau melihat orang seperti ini. Otaknya di mana gitu loh, ya. Nah, saya mendengar berita dalam sebulan ini sudah ada lebih dari satu kali pelarangan pembangunan gereja atau pembubaran orang lagi ibadah. Lupa saya namanya tadi. Ah itu, ya, itu kan saya katakan otaknya di mana? Otaknya di mana? Saya coba menganalisa dari sisi yang lain. Mungkin kan para Kristuber sudah banyak menanggapi ini. Saya memang terlalu lama ya baru menanggapinya. Tapi saya tetap mau ambil bagian ya ini dan memberikan tanggapan menurut pandangan masing-masing. Nah, jadi menurut pandangan saya ya bukan seperti pandangan saudara-saudara Kristuber yang lain. Sebenarnya mengatasinya sederhana saja, gampang. Gampang. Kalau saya dikasih uang 1M selesai ini orang. Selesai. Jadi artinya begini. Seandainya, ini dugaan saya. Bapak ini pasti tidak pernah dikasih uang. Nah, dugaan saya, bapak ini tidak pernah dikasih uang oleh pihak gereja. Seandainya waktu mau bangun gereja, soan dulu, dikasih aja 100 juta dulu, aman nih mulutnya ini. Ini lihat mulut congor seperti ini. Ini sebenarnya bukan karena alim, mana aja ajaran rahmatan lil alamin seperti ini, mana ada ajaran damai seperti ini, mana ada ajaran kasih seperti ini, mana ada agama mengajarkan seperti ini kan? Ya ada, ya rame-rame begitu sampai teriak-teriak melarang orang gereja, melarang orang ibadah, mana ada. Jadi kaitannya bukan karena ya akidah, menurut saya enggak. Ya dugaan saya bukan kaitannya bukan akidah. Kaitannya ini enggak ada setoran. Ya, saya tahu betul di Jakarta ini dulu ada organisasi besar sekali. Udah dibubarkan beberapa waktu yang lampau itu. Wah, itu diskotik kalau kecil tutup dia buat. Tapi yang besar-besar dia nggak berani tutup. Kenapa? Bukan nggak berani. Udah dapat setoran. Gereja-gereja yang kecil dia tutup. Tapi yang besar-besar dia nggak berani. Nah, jadi ini masalah uang aja. Masalah uang. Jadi bukan masalah karena orang ini fanatik dengan agamanya. Itu hanya kamuflase aja. Itu hanya untuk menarik simpati orang-orang Islam yang radikal aja. Kadrun-kadrun itu. Tapi sesungguhnya mereka ini tujuannya mah uang. Uang. Iya. Saya yakin tujuannya uang. Nah, makanya saya harap Bapak ini bertobat lah. Nah, tidak lagi mengulangi yang seperti ini. Berdoalah, bekerjalah dengan baik. Biar Tuhan kasih rezeki. Ya. Tanpa harus kita menggertak-gertak orang, menakut-nakuti orang. Supaya kita mendapatkan uang. Nah ini sangat
apa ya saya katakannya, sangat buruk sekali perbuatan seperti ini. Itu yang pertama, dugaan saya. Dugaan saya yang kedua, ya, ini ada gangguan jiwa. Mungkin Anda nggak paham tentang gangguan jiwa. Kalau kita tanya kepada dokter jiwa, ya, apa sih itu artinya jiwa? Jiwa, perasaan, pikiran, kehendak. Terus apa sih itu perasaan? Apa itu pikiran? Apa itu kehendak? Ya perasaan. Perasaan iri, perasaan dengki, iri, dengki. Kok orang Kristen ini bisa sukacita, gembira, nyanyi-nyanyi. Kok saya enggak, ya kan? Kok saya sedih, kok saya susah, kok saya sulit. Pasti kelihatan orang-orang kaya. Apalagi kadang-kadang ada juga yang tidak menjaga kepada masyarakat lain. Misalnya contohnya ke gereja, sebenarnya kan bisa saja ke gereja itu mereka nggak harus pakai mobil, sederhana saja. Ini kan bisa memicu mereka ini tambah terganggu jiwanya, perasaannya terganggu. Perasaannya terganggu, iya kan? Iri, dengki. Orang Kristen ibadah di kolong jembatan seperti yang saya lakukan hampir setiap hari ya di wilayah Jakarta ini, nggak ada mereka marah kok. Nggak ada, kami tepuk-tepuk tangan lewat orang Islam pakai kerudung, orang-orang kupiah itu keluar dari Masjid Istiqlal rame ribuan orang, tahu kok kita ada di situ ibadah dekat Istiqlal itu. Nggak ada mereka marah, nggak pernah dipukulin kami, nggak ada. Ngapain dipukuli orang yang ibadah ke orang miskin kok? Yang ibadah yang memuji-muji Yesus orang-orang gelandangan kok, preman kok. Pencuri, preman yang mau bertobat, orang-orang miskin. Ngapain mereka marah? Coba kalau yang ibadah di kolong jembatan itu pakai mobil datangnya, ya. Ataupun walaupun nggak pakai mobil tapi pakainya rapi-rapi, pakai kalung, pakai cincin, pakai jam. Wah, pasti di demo. Enggak. Harus kita pahami secara psikologis, bro. Ya. Jadi kita nanggapi sesuatu oke lah, kita boleh berbeda pemahaman, pendapat ya, asumsi ya, kita saling menghargai. Tapi inilah pandangan saya. Karena saya selalu mereaction itu, saya selalu itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, ya. Tidak sembarangan saja, orang ini fanatik gini-gini. Enggak, belum tentu ini yang demo-demo ini belum tentu ini benar-benar sholatnya 5 waktu satu hari 1 malam 5 waktu, belum tentu. Baca Al-Fatihah pun belum tentu semua ini tahu. Menurut saya, dugaan saya. Ya, jadi bukan karena itu. Iya, karena tadi pikirannya tadi terganggu karena perasaan iri dengki hati itu, ya. Ya, terus muncul apa? Kalau perasaan terganggu, iri hati dengki, di pikiran sudah mulai muncul hal-hal yang jahat, terus terjadinya apa? Tindakan. Tindakannya inilah tindakannya. Makanya saya mau katakan ya, hari ini ya, saya lebih pesan ini lebih saya sampaikan selain kepada Pak Presiden, Pak Kapolri ya, terlebih kepada dokter jiwa. Jadi harus diperbanyak itu dokter jiwa di Medan itu, diperbanyak rumah-rumah sakit jiwa untuk menampung orang ini. Nah, sekarang saya mau kasih gambarannya biar Anda paham ya. Gini. Kalau ada orang ya marah-marah ya, terus ngamuk-ngamuk, melihat orang lain senang, itu kira-kira sakit jiwa nggak? Sakit jiwa kan? Nah, kalau ada orang yang iri dengki ngelihat orang lain diberkati, sakit jiwa nggak? Sakit jiwa. Tapi kenapa nggak dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Karena ini belum membahayakan dianggap. Tapi buat saya sudah mulai membahayakan seperti ini. Karena sudah mulai ada tindakan seperti
ya melarang orang ibadah dan seterusnya. Ini harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jangan ke kantor polisi. Ke rumah sakit jiwa, diobah dulu jiwanya itu. Nah, nanti baru saya yang datang khotbah. Ini kan menurut saya orang nggak jelas ya. Aduh, sudahlah ya. Itulah apa dari saya ya. Komentar dari saya. Kita doakan supaya mereka-mereka ini jiwanya sembuh. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua ini mereka-mereka yang melarang orang bergereja, biar jiwanya sembuh di dalam nama Yesus. Jiwanya sembuh, jiwanya sembuh, jiwanya sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus jiwanya sembuh. Amin. Ada